jaya. Bersama Ahmad Saadi Eskomene Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saadi. Saya adalah salah satu dosen dari S1 Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Adapun spesialis saya dalam mengajar mata kuliah di Amikom yaitu adalah jaringan komputer. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memulai untuk menjelaskan secara umum mata kuliah jaringan komputer, bahwa mata kuliah jaringan komputer ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di Prodi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Mata kuliah jaringan komputer ini memiliki bobot 4 SKS, 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Dalam satu semester ini, mata kuliah ini ada 30 pertemuan, 28 pertemuan untuk teori dan praktikum, dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah jaringan komputer ini juga bersinergi dengan Cisco Academy. Nah, harapannya apa? Yaitu agar mahasiswa memiliki keilmuan kekinian dan memiliki peluang besar di dunia industri pada saat kerja. Oleh karena itu, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada 2. Pertama, yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merancang sistem jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun yang kedua, yaitu mampu memahami metodologi dalam membangun jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pertama, mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar sistem jaringan komputer. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, mahasiswa mampu mengkonfigurasi terkait dengan perangkat jaringan seperti pada router ataupun switch. Keempat, mahasiswa mampu merancang infrastruktur terkait dengan otomatisasi proses pengembangan sistem komputer. Adapun sub CPMK pada mata kuliah jaringan komputer yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, mengkonfigurasi, dan menguji interkoneksi jaringan. Kedua yaitu memahami OSI layer dan juga TCP/IP model, bagaimana proses komunikasi di jaringan. Ketiga yaitu memahami terkait dengan media jaringan, layanan jaringan, dan perangkat jaringan. Keempat, melakukan konfigurasi dasar pada perangkat switch dan router. Kelima, mampu menjelaskan mengkonfigurasi terkait apa? Pengalamatan IPv4, IPv6, dan juga VLSM pada IPv4. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan uji kondisi pada jaringan. Oleh karena itu, pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini, referensi yang saya gunakan yaitu dari e-book dan buku dari Cisco Academy, Cisco Press tentang jaringan komputer. Kemudian kita membicarakan terkait dengan metodologi pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah delivery. Sistem pembelajaran di mata kuliah jaringan komputer ini dilakukan secara sinkronus. Metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dari sisi mahasiswa dan juga dosen, bagaimana mengencourage, mengaktifkan ruang kelas, baik itu secara individu maupun berkelompok. Kemudian yang kedua adalah interaction. Nah, interaksi yang saya gunakan kepada mahasiswa itu dengan 3 cara. Pertama yaitu berinteraksi secara langsung di dalam ruang kelas. Kedua adalah berinteraksi di luar jam kelas, yaitu dengan menggunakan WA Group.
Yang ketiga yaitu berinteraksi di LMS, Learning Management System. Nah, Learning Management System ini kita menggunakan waskita.amikom.id dan juga netakat.com. Kenapa menggunakan netakat.com? Karena kita berkolaborasi dengan Cisco Academy. Kemudian metode ketiga yaitu dengan cara assessment. Nah, setiap selesai pertemuan teori dan juga praktikum dilakukan penilaian untuk mengukur apa? Pemahaman mahasiswa dalam menerima materi. Jadi caranya bagaimana? Saya melempar pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian bagaimana cara mereka menjawabnya? Atau misalkan mereka bertanya kepada saya juga menyampaikan kepada mahasiswa yang lain, apakah ada yang mau menjawab atau saya jawab langsung. Nah, selain itu juga saya memberikan asesmen dengan cara ujian online, yaitu computer based test. Nah, ini melalui apa? Melalui LMS, yaitu waskita.amikom.id dan netakat.com. Oleh karena itu, penting sekali kita membuat presentasi penilaian. Nah, presentasi penilaian ini dibagi beberapa hal. Pertama adalah adanya tugas teori, baik itu secara individu ataupun kelompok. Bobotnya adalah 20%. Kemudian yang kedua adalah tugas praktikum, baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, ini bobotnya 30%. Ketiga adalah UTS, ujian tengah semester 15%. Keempat adalah UAS, ujian akhir semester 25%. Dan yang terakhir adalah kehadiran 10%. Di total pembobotannya adalah 100%. Demikian informasi terkait mata kuliah jaringan komputer, dan berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Tentu kehadiran kita ini adalah bentuk komitmen ya. Bayangkan kalau misalkan Anda sudah komitmen datang, tapi saya tidak hadir. Kira-kira terlaksana nggak? Tidak terlaksana kuliah ini. Saya hadir, kalian sepakat kita ke warkop aja misalkan ya. Kira-kira terlaksana nggak? Tidak terlaksana ya. Perlu kita syukuri gitu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sebelum kita masuk di materi ketiga yaitu terkait dengan protokol dan model ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pentingnya komunikasi. Nah, bisa dikatakan kemarin bahwa komunikasi ini sangat penting. Begitu pentingnya itu dianalogikan seperti halnya udara. Ya. Karena seperti udara. Ya. Orang hidup pasti butuh udara. Kira-kira kita bisa nggak hidup tanpa udara? Nggak bisa gitu ya. Dan diperumpamakan bisa juga seperti air. Ya, tetapi memang konteksnya ini adalah analogi seolah-olah. Ya kita kalau misalkan tidak komunikasi ya masih tetap hidup kan kayak gitu. Tetapi layaknya orang hidup itu berkomunikasi gitu ya. Baik. Nah, hari ini kita mempelajari terkait dengan protokol dan model. Tentu yang namanya komunikasi itu ada sebuah aturan gitu ya. Komputer itu dalam berinteraksi, misalkan nih laptop Anda Mbak Nisa berkomunikasi dengan website Amikom, web servernya Amikom. Apa yang kita lakukan? Kita ngetikkan alamatnya amikom.id, enter. Ketika enter itu maka si web server merespon apa yang kita minta, gitu ya. Nah, itu adalah komunikasi di komputer. Kira-kira ada yang tanyakan terkait dengan hal ini mungkin? Pak, apakah protokol pada proses komunikasi itu di jaringan itu sama seperti halnya kita berkomunikasi? Maksudnya seperti kita berkomunikasi manusia itu ya? Oke. Jadi memang kalau bahasa komputer dengan bahasa manusia ini jelas beda ya. Tetapi dalam konteks komunikasinya bagaimana ya? Tentu gini, kita dalam berkomunikasi ini itu harus jelas. Jelas dalam arti gini,
Saya adalah yang berbicara, kalian yang mendengarkan. Kalian yang berbicara, saya yang mendengarkan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam konteks menyampaikannya, tentu di sini kita harus menggunakan bahasa umumnya. Bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia, harus sesuai dengan grammarnya. Kalau misalkan saya ngomong nih, berbicara, tidak menggunakan SPOK, tidak ada titik koma, itu kan akan mempengaruhi si penerima informasi, gitu ya. Nah, begitu halnya dengan komuter dalam berkomunikasi. Contoh tadi, Mbak Nisa mengakses website ke Amikom, berarti laptopnya sedang berkomunikasi dengan web servernya Amikom. Artinya dalam proses komunikasi ini harus menggunakan bahasa umumnya dalam bahasa komputer, gitu ya. Kalau kita tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ketika mengakses website Amikom, berarti di sini ada namanya layer protokol yang berperan. Contoh, ada HTTP. Nah, apakah cukup HTTP? Tidak. Maka di sini perlu IP address, gitu ya. Oke, perlu MAC address. Jadi jelas di sini sumbernya mana, destinasinya kemana, gitu ya. Nah, dalam hal ini diatur dalam protokol aturan. Oke, lanjutnya. Nah, yang dibahas di materi ini terkait apa saja sih? Pertama adalah rule, ya, seperti hanya tadi yang ditanyakan oleh Mas Sanli, gitu ya, bahwa apa? Dalam proses komunikasi itu harus ada aturannya. Seperti kita berkomunikasi, gitu ya. Kemudian adalah protokol. Protokol itu adalah aturan itu sendiri. Kalau kita mengakses website Amikom berarti perlu protokol HTTP. HTTP ini kategorinya apa? TCP atau UDP, gitu ya. Kemudian membahas terkait dengan serangkaian protokol, ya. Kemudian dalam membangun sebuah protokol itu perlu ada organisasi yang mengatur, ya. Kita sebut dengan standard organization. Kemudian berikutnya adalah referensi model. Nah, di sini nanti kita membicarakan seperti apa sih komunikasinya. Untuk memudahkan, kita membahas di sini ada dua model, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Kemudian berikutnya adalah data encapsulation-nya. Bagaimana sih proses membungkusnya? Seperti halnya kita membungkus sebuah paket. Ini loh bentuknya paketnya seperti ini. Setelah kita bungkus kira-kira bentuknya seperti ini lagi enggak? Tidak kan? Oke. Kemudian berikutnya adalah membicarakan terkait dengan akses data. Oke, pertama adalah terkait dengan rule. Jadi di sini ada 3 elemen penting dalam proses komunikasi. Ya, jelas saya berkomunikasi di sini adalah sebagai sender dan Anda penerima informasi. Ya, suara saya sampai ke telinga teman-teman ini perlu media channel. Begitu halnya juga terkait dengan komunikasi di komputer, gitu ya. Harus jelas ada sumbernya, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan melalui media apa. Kira-kira nih, selain dari ketiga elemen ini, ada nggak hal lain mungkin yang penting juga? Ya. Mungkin bahasa, Pak. Bahasa. Oke, tadi mungkin bahasa di sini oke lah, tetapi lebih condong bahasa ini adalah aturan, gitu ya, aturan. Kalau kita berkomunikasi, aturan bahasanya menggunakan apa? Bahasa umumnya, gitu ya. Atau ada lain mungkin? Mungkin alamat yang lebih lengkap. Alamat ya. Maksudnya ini ya. Sumbernya mana, tujuannya jelas, alamatnya kemana, gitu ya. Ya, saya sepakat ya bahwa selain memang 3 elemen ini perlu adanya alamat ya. Jadi jelas sumbernya alamatnya dari mana dan destinasinya dari mana. Ada lagi nggak mungkin? Apa? Tujuannya apa? Gimana ya? Keaslian itu tujuannya. Tujuannya kemana? Kita komunikasi ke suatu website. Ya. Bisa jadi kita dijawab oleh bot atau apa. Oke. Tetapi gini Mas, kalau kita membicarakan bot nih, kan yang namanya komunikasi itu bukan hanya kita dengan manusia kan, ya. Bahkan yang kita jenuh atau merasa kesal dengan manusia,
kita lebih suka chattingan dengan bot ya. Yang ngerasa nggak punya solusi, chattingan sama ChatGPT. Nah itu juga proses komunikasi. Tetapi di sini adalah apa? Kita jelas bahwa yang kita ajak komunikasi itu siapa? Bahwa semua komunikasi ini harus diatur oleh protokol ya. Protokol ini adalah rule dalam proses komunikasi itu bisa terjadi. Nah, dalam proses komunikasi ini, contoh misalkan ya, ini ada sebuah ilustrasi. Ya. Katakanlah Mbak Alfa nih, kemarin melihat sunset gitu ya. Nah, apa yang dia lihat ingin disampaikan ke teman bicaranya. Kemarin saya lihat ini loh Mas Alfa ya. Mas Beta. Saya melihat sunset itu sangat indah sekali ya. Ketika mendengarkan itu kan mencoba menerjemahkan indahnya itu seperti apa gitu ya. Oke, disampaikan itu lewat suara gitu ya. Seperti halnya apa? Komputer ini ya. Apa yang dikirimkan, apa yang diminta itu harus sama. Tetapi kalau kita membayangkan apa yang dilihat orang itu malah susah ya. Tetapi kalau komputer itu jelas ya. Apa yang dikirimkan, apa yang diminta harus jelas itu adalah isinya gitu ya. Meminta gambar sunset, yang dikirim juga harus sunset. Nah, artinya apa di sini ada proses pesan sumber, kemudian dilakukan encoder ya, ditransmisikan melalui media transmisi baru sampai ke tujuan. Ketujuan ini ya, pesannya ini sampai, maka perlu apa? Diterjemahkan gitu ya. Apakah sama nggak yang diminta? Oh ternyata harus sama gitu ya. Walaupun kalau konsep terkait dengan keamanan itu ada proses manipulasi itu ada. Tetapi ini tidak membicarakan terkait dengan keamanan jaringan. Oke, kemudian protokol harus memperhitungkan ya beberapa hal. Pertama adalah sender receiver, jelas tadi ya. Siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Nisa, bahwa dalam proses komunikasi itu perlu menggunakan bahasa dan grammar yang jelas ya. Kalau bahasa Indonesia SPUK gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan bukan elemen, lebih condongnya adalah aturan dalam komunikasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian adalah terkait dengan kecepatan dan timing. Ya, bayangkan saja. Kalau misalkan saya ngomong tidak ada titik komanya, jedanya tidak ada, intonasinya tinggi terus ya kan, pelan terus, kan pasti nggak jelas nanti ya. Semakin cepat ya berarti semakin banyak pula informasi yang loss di telinga kita, harus kita atur gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu adanya konfirmasi dan pemberitahuan. Contoh misalkan, bagaimana dengan materi kemarin, apakah sudah jelas? Jelas. Nah, kalian bilang jelas atau tidak itu bentuk konfirmasi. Kalau belum jelas, saya lanjutkan untuk menjelaskan lagi gitu ya. Oke, ini perlu konfirmasi. Dalam proses pengiriman pesan di sini ada 3 cara ya. Unicast, multicast, dan broadcast. Kalau konteksnya ini, saya berbicara di kelas ini, kira-kira ini lebih ke apa? Broadcast? Multicast? Broadcast atau multicast? Nah, lebih condong adalah multicast. Ya, karena saya menyampaikan spesifik informasi ini di kelas ini, BCI. Gitu ya. Di kelas IF01, IF02 tidak menerima informasi dari saya. Gitu ya. Walaupun secara paralel misalkan menggunakan Zoom itu jelas kelasnya jelas. Oke, unicast berarti satu ke satu, berarti jelas sumbernya dari mana, destinasinya kemana, kan kayak gitu ya. Oke, berarti menggunakan alamat unicast juga. Berikutnya adalah secara multicast ya. Di sini nanti juga menggunakan alamat khusus untuk multicast gitu ya. Jadi komuter dalam grup IP yang sama itu ya, maka akan menerima informasi. Kemudian berikutnya adalah broadcast ya. Broadcast itu ya seperti halnya rumah-rumah yang di dekat bandara atau mungkin di stasiun ya kan, tidak ikut perjalanan keretanya, tetapi dipaksa mendengarkan ini ada informasi apa ya. Mau tidak mau dipaksa
menerima itu secara broadcast. Siapapun lah itu ya. Yang tidak termasuk juga menerima gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini terkait dengan protokol ya. Protokol, bahwa protokol di sini ada konteksnya protokol yang digunakan untuk jaringan ya. Bahwa kaitannya kalau terkait dengan protokol jaringan tentu ya terkait dengan perangkat-perangkat yang ada di jaringan, baik itu menggunakan perangkat switch ataupun menggunakan router gitu ya. Nah, ini tadi contoh interaksi protokol dalam konteksnya ini antara web client yaitu laptop ini ya dengan web server. Artinya contohnya misalkan Anda mengakses website Amikom. Nah, di sini berarti ada protokol, serangkaian protokol atau protokol switch ya. Serangkaian protokol yang berperan. Pertama apa? HTTP ini. Bahwa website Amikom Masedi itu adalah kategorinya protokol HTTP. HTTP ini kategorinya apa? TCP gitu ya. Contoh misalkan DNS itu kategorinya apa? Lebih ke UDP ya. DHCP itu lebih ke UDP. Yang jelas yang kelihatan UDP itu layanan-layanan misalkan video kayak gitu, itu pasti UDP gitu ya. Video conference gitu ya. Kemudian ada IP address ya. Jelas IP laptopnya Mbak Nisa itu berapa gitu ya. IP-nya web server Amikom itu berapa. Oke. Kemudian adalah Ethernet ya. Ethernet ini bahwa di sini lebih condong di sini adalah informasi alamat yang berada di NIC yaitu berupa MAC address. Oke. Nah, inilah referensi model yang mungkin bisa dikatakan harus dihafalkan ya ini ya. Kalau slide yang tadi mungkin lupa, oke lah ya, ada yang dilupakan. Tapi saya minta tolong yang slide ini harus diingat ya. Jadi harus diingat. Jadi di sini ada OSI model dan TCP/IP model. Kalau TCP/IP tadi sudah kita bahas. Ingat nama perempuan ya teman kita, ATIN ya, Application Transport Internet Network Access ya. Kemudian kalau ditinjau di model OSI, nah ini ada 7 layer ya. Application Presentation Session ini diringkas jadi application kalau di TCP itu ya. Kemudian ada layer transport, network, data link, physical. Kira-kira sudah hafal belum? Ya, kayak perlu. Ya, saya pernah diajari guru saya. Beliau Pak Abbas Ali Pangerah ya. Dulu di almarhum dulu juga ngajar di Amikom. Ya, ada sebuah kalimat gitu ya. Aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi ya. Kira-kira betul nggak? Atau anak Pak Soleh terampil ngaji dan P-nya apa? P-nya mungkin puasa, mungkin bebas lah ya. Ya, apapun kalimatnya, yang penting kalian ingat. Presentation disajikan ya. Saya menyajikannya menggunakan apa? Ya. Atau Anda mengakses website Amikom disajikan dalam bentuk apa? Oh, ada TXT misalkan, atau ada MP4, ada misalkan apa? Misalkan .png ya, .gif misalkan gitu ya. Session ya, artinya dalam komunikasi itu adalah sesimu. Ini adalah sesi saya berbicara, menyampaikan materi di sini kan ya gitu ya. Oke, kemudian transport ya. Transport di sini adalah nanti ada namanya proses enkapsulasi ya, perubahan protokol data unit ya. Kalau kategorinya HTTP itu apa gitu ya, lebih ke pengompakan gitu. DHCP itu kategorinya apa? TCP atau UDP gitu ya. Network di sini identik adalah IP address ya. Data link physical ini identik adalah perangkat-perangkat seperti LAN-CAT, NIC, wireless LAN, SONET ya. Ini adalah masuk di data link layer physical atau network access ya dalam TCP/IP model. Ya, data access ini mungkin terakhir ya, bahwa di sini ada physical data link lebih ke physical timing, kemudian data link ini lebih ke destinasi dan source physical address ya. Ada network ini lebih ke informasi alamat logik yaitu berupa IP address. Transport ini lebih ke informasi portnya ya. Tadi kan TCP UDP ya. Ada tambahan ini adalah informasi portnya ya. Bahwa HTTP itu adalah port 80 kan kayak gitu ya. Kategorinya TCP. Uplayer ini adalah encoded application data ya. Contohnya adalah HTTP itu sendiri ya. Ketika ya berkomunikasi antara web client ya PC1 dengan web server ini ya menggunakan layer 3 logic ini, jadi antara source dan destination ini
tetap sama, sumbernya dari mana, tujuannya kemana. Ketika nanti menjawab apa yang diminta oleh klien, jelas destinasinya kemana, sumbernya dari mana. Nah, kebalikannya gitu ya. Oke, berbeda dengan ini, konteksnya gini ya. Untuk MAC address ya, MAC address ini sebuah alamat yang digunakan untuk berkomunikasi di layer 2 dalam satu network. Ya, layer 2 ini membicarakan frame. Makanya apa? Contoh di sini kalau FTP server ini satu network enggak? Dengan PC. Satu network kan? Tapi kalau ke web server di sini satu network enggak? Tidak kan? Nah, maka nanti MAC address-nya itu sesuai dengan sesama networknya itu. Nanti disebut dengan frame baru. Kenapa dikatakan frame baru? Karena informasi source MAC address dan destination MAC address itu berubah-ubah. Gitu ya. Kalau IP-nya tidak, gitu ya. Oke, mungkin kuis. Oke, kita kuis coba ya. Kuisnya tapi lebih condong ini. Langsung aja ya, coba. Tadi dalam proses komunikasi ya, ada pendekatan untuk memudahkan kita. Ya, tadi ada dua pendekatan yaitu TCP dan OSI. Nah, kira-kira kalau TCP, ada yang tahu TCP tadi apa saja? ATIN. A-nya apa? Application. T-nya? Transport. I-nya? Internet. N-nya adalah? Tepat sekali ya, saya anggap semuanya bisa gitu ya nanti ya, nggak perlu polling ya, tapi saya anggap udah semuanya aktif ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan OSI. OSI model ini ada berapa layar tadi? 7 ya. Layar pertama apa? Application. Serius? Tidak. Physical. Layar ke-7? Application ya. Nanti kebalik, biasanya balik kebalik gitu. Ya, 7 layer ya, 7 layer yaitu application, presentation, session, network dulu. Transport, network, data link dan physical. Atau diingat tadi kalimatnya, aku pengen sendiri tapi nanti ditinggal pergi. Atau anak Pak Soleh rajin ngaji dan puasa misalkan. Ya monggo. Yang penting diingat gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini terima kasih luar biasa kalian untuk pertemuan hari ini ya, semoga bermanfaat gitu ya. Ada lagi nggak yang tanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah jaringan komputer. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam mengajar di Prodi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada tim PSDM Universitas Amikom Yogyakarta atas kegiatan ini. Terima kasih juga kepada tim panitia sertifikasi dosen, Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.